banyak di antara kita yang tidak mengetahui hakikat setan dan perbedaan antara setan dengan iblis dan perbedaan setan dengan jin. Padahal mengetahui itu merupakan perkara yang wajib dan mutlak kita pahami. Sebelum kita membahas tentang ini secara khusus, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang masalah setan. Karena banyak di antara kita sering menyebutkan kata setan, tetapi pada dasarnya kita masih buta tentang setan yang disebutkan di dalam kitabullah. Bahkan banyak di antara kita yang tidak mengetahui hakikat setan dan perbedaan antara setan dengan iblis dan perbedaan setan dengan jin. Padahal mengetahui itu merupakan perkara yang wajib dan mutlak kita pahami. Karena setan itu adalah musuh kita, dan kita tidak mungkin menang di atas musuh kita kalau kita tidak paham karakter musuh yang kita lawan. Dan sesungguhnya musuh kita itu adalah setan. Makanya Allah sampaikan kepada kita bahwasanya setan itu adalah musuh bagi kalian, dan jadikanlah setan itu musuh bagi kalian. Dan sesungguhnya menjadikan setan itu adalah musuh, kita harus paham bagaimana seluk-beluk tentang setan dan bagaimana penjelasan yang Allah berikan tentang setan, supaya kita ngerti titik lemahnya setan dan mampu berlindung dari kekuatan batil yang dimiliki olehnya. Maka kita harus paham bahwasanya beda antara setan dengan iblis itu beda. Kemudian kita harus paham beda antara setan dengan jin itu beda. Kita sering menyebut bahwasanya jin itu adalah setan, setan itu adalah jin, dan kita menyamakan iblis itu dengan setan. Salah. Maka kita harus paham iblis itu makhluk, adapun setan itu bukanlah makhluk, tetapi dia merupakan kata sifat. Dia itu disebut diambil dari kata syatona yashtunu, artinya adalah sesuatu yang sifatnya melampaui batas, itu namanya setan. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan tafsir tentang isti'adah, beliau menyampaikan setan itu adalah kata sifat yang diambil dari syatona yashtunu. Syatona itu artinya ba'uda, sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah. Jadi pada dasarnya kata setan itu kata sifat, bisa disematkan, bisa dilabelkan kepada manusia, bisa dilabelkan kepada hewan, dan bisa dilabelkan kepada jin apabila melampaui batas. Makanya kita mendapati dalam sebuah asar yang sahih bagaimana Umar bin Khattab pernah menaiki keledai. Ketika beliau menaiki keledai, tiba-tiba keledai itu tidak bisa dibawa, tidak bisa berjalan ke tempat yang dituju oleh Umar bin Khattab. Maka secara serta-merta Umar bin Khattab berkata, syaitonun, sesungguhnya keledai ini telah berubah sifatnya sebagaimana syaitan. Maka itu benar secara bahasa, tidak ada muskilah, tidak ada masalah dalam pengucapan kata itu ketika kita sematkan kepada makhluk dan kepada manusia. Jadi kalau ada ibu-ibu saking marahnya menghadapi anaknya sampai keluar komentar dasar anak setan, nah itu boleh, bisa, tapi harus paham berarti ibunya biangnya setan. Cuma secara kalau ada ibu-ibu kayak gitu diruqyah saja dulu. Jadi tapi kalau kemudian ibu itu berarti paham tafsir dia. Jadi disitulah kita paham kata setan itu semacam itu. Maka kemudian setan itu ketika kita mengetahui itu kata sifat, bisa enggak kita menyebut manusia apabila melampaui batas dengan panggilan setan? Boleh. Cuma hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi tidak pernah menyebut manusia itu setan, walaupun ada manusia yang mereka betul-betul memiliki sifat yang melampaui batas dan sifat mereka sebagaimana sifatnya setan. Makanya kita mendapati minal jinnati wan nas, yaitu kita mendapati ketika Allah menyampaikan dalam surat An-Nas, yaitu adalah bisikan setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Di situ kita paham siapapun yang berusaha merubah yang benar menjadi yang hak dan merubah yang hak menjadi batil, maka itu merupakan salah satu sifat setan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Jadi kalau media kafir, media fasik, kemudian merubah kenyataan dan fakta, lalu mendiskreditkan Islam dan para pemegang kebenaran, seakan-akan para pemegang kebenaran adalah pesakitan
dengan media yang mereka miliki menyudutkan orang yang beriman kepada Allah dan komitmen kepada syariat Allah dengan pesakitan yang menyakitkan kata-kata mereka, pada dasarnya kita boleh menyebut media setan sifatnya, karena merubah yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Maka kemudian kita paham, sesungguhnya iblis itu bukan setan. Iblis itu sendiri. Iblis itu merupakan makhluk yang nanti kita akan pelajari, dulunya merupakan malaikat yang akhirnya durhaka sama Allah. Nanti kita akan pelajari nama-nama iblis, apa nama-namanya itu apa, dan siapa keturunan-keturunannya. Tetapi yang jelas kita memahami bahwasanya iblis itu bukan dari golongan jin, tetapi dialah merupakan makhluk yang diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, lalu dia menolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kemudian menjadi aba, menjadi membangkang, wastakbara dan menjadi sombong, dan dia menjadi orang kafir atau golongan orang kafir. Maka itu yang dinamakan dengan iblis. Iblis itu punya kunyah atau tidak? Punya. Nanti kita akan pelajari kunyahnya. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak sudah lama mempelajari sunnah, kok tidak punya kunyah, kalah sama iblis. Iblis saja punya kunyah. Abu siapa? Nanti kita pelajari siapa nama bagi iblis dengan kunyahnya. Tapi yang jelas bahwasanya iblis sesungguhnya iblis itu kemudian membangun kerajaannya itu di atas air. Makanya kita mendapati hadis riwayat Muslim, inna iblisa kana arsyuhu alal ma. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya iblis itu kerajaannya itu di atas air. Makanya kalau kita mendapati kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di atas samudra, di atas lautan, maka boleh nggak kita berprasangka mengkaitkan itu bahwasanya itu merupakan bagian dari kerajaan iblis? Boleh. Tetapi tidak boleh bagi kita menetapkan wilayah tertentu dan lautan tertentu menjadi tempatnya iblis. Ada salah satu buku yang cukup banyak didebat para ulama, yaitu Dialog dengan Jin Muslim. Di situ diterangkan bahwasanya segitiga bermuda merupakan kerajaan iblis. Maka saya pastikan bahwasanya itu tindakan yang tidak benar, karena menetapkan perkara gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan bingkai dalil dan bingkai hujjah, tidak dengan bingkai prasangka dan tidak boleh dengan praduga. Dan itulah yang menjadikan kita memahami iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Maka jin-jin yang melampaui batas, maka mereka menjadi tentara-tentara iblis. Dan tentara iblis itu diperintahkan oleh iblis untuk pergi di waktu pagi dan pulang di waktu sore untuk melaporkan apa yang telah mereka perbuat di dalam kehidupan. Makanya kita mengetahui ya fa'asu saroyahu fi kulli sobahin. Sesungguhnya iblis itu mengatur bagaimana bala tentaranya dari kalangan setan itu diutus setiap paginya untuk menyesatkan kehidupan manusia. Satu persatu setan ketika menyelesaikan tugasnya, mereka lapor kepada iblis. Makanya ketika ada setan yang berhasil menjadikan suami istri kemudian berpisah, maka kemudian akhirnya iblis itu memberikan sebuah reward, sebuah penghargaan dengan mengatakan nikmas syaitanu anta, sebaik-baik setan itu kamu. Itu menunjukkan bahwasanya setan levelnya itu di bawah iblis. Jadi yang memimpin semua kerajaan kebatilan untuk kemudian menyerang kehidupan manusia dan menyesatkan kehidupan manusia itu adalah setan, dan kemudian yang memimpinnya itu adalah iblis. Makanya kalau ibu membaca surat Ibrahim tentang khutbahnya iblis, nanti yang khutbah itu bukan setan, tetapi yang khutbah itu adalah iblis, ya, yaitu ketika seluruh manusia di padang mahsyar menyalahkan kemudian kepada iblis, maka kemudian iblis diberikan waktu oleh Allah untuk berkhutbah, dan iblis itu melepaskan apa yang menjadi kesalahannya ketika menyesatkan kehidupan manusia. Itu iblis. Berbeda dengan jin. Nah, sekarang kita harus pahami, jin itu terkena beban hukum yang sama dengan kita, ibu, namanya taklif, yaitu terkena beban hukum. Bahwasanya kemudian jin itu sama sebagaimana keterangan di dalam surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di
Di situ kita mendapati perintahnya ibu untuk sholat, maka sama perintah itu berlaku kepada jin. Perintah ibu ketika ibu kemudian melaksanakan puasa, perintah itu persis berlaku kepada bangsa jin. Kenapa? Allah menyampaikan di dalam surat Ad-Dariyat 56, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia, tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi di situ jin dan manusia itu sebenarnya mukallaf. Mukallaf itu apa? Terkena beban taklif, beban syariat yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tetapi kita harus paham, sesungguhnya jin itu terbagi menjadi dua. Ada jin mukmin, ada jin yang kafir. Karena tidak semua jin itu mereka menjadi pesuruhnya setan, tidak menjadi pesuruhnya iblis. Ada nggak jin-jin yang kemudian mereka itu beriman? Ada jin-jin yang mereka kemudian beriman. Siapa jin-jin yang kemudian beriman? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah menyampaikan, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mungdirin. Dalam surat Al-Ahqaf, yaitu surat yang ke-46, Allah menyampaikan di dalam ayat yang ke-29, 30 dan 31. Perhatikan, Allah menyampaikan sesuatu yang tidak dilihat oleh Nabi dan tidak dirasakan oleh Nabi, sampai Allah memberitahukan itu kepada Rasul. Artinya sesungguhnya manusia itu pada dasarnya tidak mampu melihat jin. Sebelum saya sampaikan ayatnya, jadi adakah anak indigo di dalam Islam? Di dalam Islam tidak ada anak indigo. Jadi di dalam Islam anak indigo itu bukan anugerah yang harus disyukuri, tetapi itu penyakit yang harus disembuhkan. Anaknya tetap berada pada fitrahnya. Kita tidak boleh mendiskreditkan, kita tidak boleh mengucilkan, kita tidak boleh membuatnya sendirian. Karena apa? Karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Tetapi ketika ada anak mampu melihat makhluk gaib dan itu kelihatan jelas di pelupuk matanya, kita tidak nafikan itu ada. Disebabkan dia punya jin di dalam tubuhnya. Jin itu yang membuka kasyaf, dia membuka penghalang hijab antara itu dengan tempat dia melihat itu semuanya.